Ayo dipilih, dipilih, dipilih. Teman-teman suka bendera partai politik warna apa? Hai teman-teman, apa kabar? Salam, jumpa lagi di vlog Wipi Kembara. Teman-teman, pada pagi yang cerah ini saya berada di jalan protokol paling sibuk di Jakarta. Lihat, Jakarta sangat meriah sekali, penuh dengan atribut bendera partai politik peserta pemilu 2024. Saya akan melihat situasi jalan-jalan protokol di Jakarta saat ini yang dipenuhi atribut kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu anggota legislatif. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Wipi Kembara tetap bisa hadir dan memberikan info-info yang terbaik. Teman-teman, menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024 mendatang, peserta pemilu saat ini yang berjumlah 24 termasuk partai politik di Nanggro Aceh Darussalam tengah memasuki masa kampanye. Ini menjadi salah satu sarana komunikasi bagi peserta pemilu kepada masyarakat agar mereka dapat meraih dukungan suara dalam pemilu 2024. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 23 tahun 2018, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang dirujuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih. Caranya dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri peserta pemilu. Lantas seperti apa ketentuan dalam kampanye pemilu 2024? Agar dapat mengenali dan memaknai momentum ini dengan baik, ada sejumlah hal tentang kampanye yang harus diketahui oleh peserta pemilu maupun masyarakat. Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Kominfo RI melalui Pemilu Damaipedia, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu pada tahun 2024. Masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jangka waktunya selama 75 hari kalender, lebih pendek dari pemilu tahun 2019. Salah satu cara untuk kampanye adalah menggunakan alat peraga. Alat peraga merupakan media yang berisi visi dan misi, program atau informasi lainnya dari peserta pemilu. Tujuan dari dibuatnya alat peraga adalah untuk memengaruhi pilihan para pemilih. Meski begitu, pemasangan alat peraga kampanye ini juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Kedua aturan tersebut harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengaturan kampanye pemilu 2024. Untuk alat peraga tahun ini berbeda dengan alat peraga pada tahun 2019. Untuk pemilu 2024 dapat menggunakan reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Dari segi ukuran juga berbeda, karena untuk tahun ini tidak ada aturan untuk ukurannya. Yang saya lihat di jalan protokol ini adalah bendera termasuk kategori umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Metode yang dapat dilakukan untuk kampanye terdapat pada PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 26 ayat 1. Di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Untuk pemasangan alat peraga kampanye secara detail diatur dalam PKPU yang sama dalam pasal 34, pasal 35, dan pasal 36. Alat peraga ini meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul dan bisa difasilitasi oleh KPU. Fasilitas yang dimaksud seperti biaya pembuatan desain,
dan materi alat peraga yang ditanggung oleh peserta. Fasilitas oleh KPU ini berupa penentuan lokasi pemasangan alat peraga di tempat umum. Hal itu disebabkan oleh lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini hanya bisa ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah sendiri. Dan jika melanggar, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pemasangan bendera partai politik sepanjang jalan ini tentunya sudah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ayo dipilih. Teman-teman suka bendera partai politik warna apa? Jalan yang saya lalui ini adalah termasuk jalan protokol utama di Jakarta. Jalan yang sangat sibuk ini tentunya menjadi tempat yang sangat strategis untuk pemasangan atribut kampanye. Sangat meriah sekali ya. Seperti hiasan akan ada pesta besar. Bendera partai politik berbagai ukuran dan warna-warni berjejer menghiasi jalan. Menghiasi atau malah merusak pemandangan. Ada juga yang memasang bendera partai politik di jembatan penyeberangan orang. Apakah pemasangan bendera partai politik di tempat teman-teman juga seheboh seperti di Jakarta ini? Saya lihat di kota Magelang, kota kecil di Jawa Tengah, tidak semeriah ini. Demikian pula di kota-kota lain di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang baru saja saya lalui. Entah di kota besar semacam Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dan Makassar. Alat peraga kampanye di jalan lingkungan tidak seheboh di jalan protokol. Di jalan lingkungan didominasi poster para calon presiden dan wakil presiden serta poster calon legislatif berbagai ukuran. Jarang ada bendera partai politik. Gunakan hak pilih teman-teman sesuai hati nurani dan akal sehat ya. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam pemilu damai. Terima kasih.